Kalau mau terkenal jangan nanggung-nanggung, langsung bikin fenomenal lah. Ya enggak? Iya. Kan kamu keluar 36 miliar, saya 36 miliar, bless. Ada yang mau nggak? Gak ada yang mau. Halo, ketemu lagi di episode Nanda Tanya. Kali ini kedatangan seorang yang lagi jadi bahan omongan. Dijulukin dengan sebutan Papa Online, yang suka bagi-bagi giveaway sama emak-emak, sama ibu-ibu, sama orang-orang susah gitu. Dan gak usah panjang lebar, kita ketemuin Asvin Yanuar. Kita sudah melakukan protokol kesehatan, jadi boleh buka masker, Mas? Boleh, terima kasih. Selamat datang, terima kasih waktunya. Sama-sama. Ini banyak gue dengar dari emak-emak, dari cewek-cewek, dari beberapa orang di sosmed. Ini ada orang lagi jadi bahan omongan. Lo jadi bahan omongan, Mas, si giveaway. Nah, sekarang siapakah Asvin Yanuar itu? Let's go. Asvin Yanuar disebut Papa Online oleh ibu-ibu. Kisah milenial muda Asvin Yanuar, sukses, bisnis rumah mewah, harga murah. Rupanya pernah jual risol. Dari proses lu dari bawahan seperti apa, Mas? Pendidikan lo apa, Mas? Saya terakhir di Madrasah Aliyah tapi nggak lulus, jadi lulusan cuman S2, Nggak SD, lulus? SMP. Kemudian saya menikah, dapat orang Bekasi, saya balik lagi ke Surabaya, saya merintis di dunia marketing properti. Jadi saya alhamdulillah buka perusahaan dan alhamdulillah juga maju. Di perusahaan itu dari jenjang karir dari apa? Jadi awalnya itu saya jadi marketing properti, jual rumah dan jual tanah kafling. Kemudian dari situ tidak nyampe 1 tahun saya belajar surat, belajar cara penjualan, dan saya belajar properti online. Saya searching di Google peraturan-peraturan pemerintah seperti apa untuk pengembangan suatu wilayah gitu. Kemudian banyak peluang-peluang terjadi. Kalau saya cerita mungkin agak lama dari 0 sampai sekarang. Jadi ada mungkin beberapa live saya membahas modal 10 juta. Waktu itu jadi sekitar 70 sampai 100 miliar. Wow. Kalau sekarang alhamdulillah setengah T. Wow, sampai setengah T, wow. Tanpa hutang, tanpa bank, tanpa investor. Oh, tanpa utang, Tanpa hutang, tanpa pinjaman bank? tanpa pinjaman bank, tanpa investor. Oh gitu? Karena biasanya pengusaha-pengusaha itu bangun bisnisnya nggak pakai uang sendiri, dia agunan ke bank, ya kan, ada investor join gitu kan. Nah, ini kelemahan seluruh pengusaha di Indonesia, mereka selalu berbicara tentang modal. Yang dibahas about modal. Mereka tidak tahu yang harus dibahas itu skill terutama gitu. Kalau kita bicara modal-modal, banyak juga plus minus atau banyak yang berjalan, banyak yang enggak. Dan 60% enggak berjalan. Makanya saya dengan adanya kesempatan, mumpung saya tidak sengaja viral, saya ingin mengajarkan ilmu pengusaha ke masyarakat gratis. Gratis? Gratis. Wow. Gitu. Keren. Karena lu sendiri sudah menjalankan itu, kan bisa ya melakukan itu, maksudnya Bisa. Success story lo kan. Jadi awal-awal saya viral, saya cerita di sini saya ada 3 divisi, 1 divisi developer, 1 divisi pengusaha, 1 divisi kontraktor. Kemudian saya buka tuh di grup Telegram, alhamdulillah 2.000 orang bos-bos di Indonesia gabung. Tapi saya minder karena yang gabung ini ternyata bos-bos besar. Saya hapus grupnya, saya pending dulu. Saya buktikan dulu. Dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan saya bentuk anak perusahaan cabang, 650 kantor cabang se-Indonesia. Dan alhamdulillah bisa dilihat sampai sekarang, teman-teman bisa searching Mas Windo, apa akan keluar. Banyak banget perusahaan saya. Dan itu saya buktikan bisa. Kemarin ada salah satu founder pabrik terbesar lah di Tangerang. Dia awalnya nggak mungkin, setelah tahu saya dan kunjungan ke kantor-kantor saya, beliau kaget. Saya kerja mengembangin perusahaan pabrik ini selama 7 tahun, cuma punya 2 cabang. Mas Windo hanya 2 bulan, 3 bulan punya 650 kantor cabang. Nah, itu kok bisa secepat itu, Mas?
lu pesugihan atau jago ngelobi bisnis? Kalau bisnis kan Pernah harus jago ada yang ngelobi, ya kan? Atau emang lu kerja keras? Pernah ada yang nanya, Mas, pesugihannya di mana, dukunnya di mana, saya mau datang dong gitu. Saya jawab, iya, saya ikut pesugihan, tumbalnya saya numbalin sebagian harta saya. Tumbalnya adalah Sebagian harta saya. sebagian harta saya. Kalau di agama itu diwajibkan 2,5%, saya kalau bisa 80-90%, kenapa enggak? Oh ya? Apa yang kamu takutkan kalau garis takdir udah di... Jadi harta lu yang ada ini lu sumbangin bukan 2,5%? Kenapa harus ada takaran untuk berbuat baik? Kalau berbuat baik itu nggak ada takarannya, nggak ada limitnya, bebas sesuka hati kita, itu baru ikhlas. Kalau orang dipaksa 2,5% untuk ikhlas, ya rata-rata orang 2,5% terus semuanya. Kalau saya enggak, ya saya ikhlasnya 50%, why not? Kalau saya ikhlasnya, ini contoh, saya sampai detik ini ada perjanjian sama istri saya, mungkin istri saya yang nonton, halo sayang. Jadi ketika saya nanti meninggal, 50% kasih ke masyarakat, ke Indonesia uang saya. Oh ya? Kalau 50% lagi itu 20% ke keluarga saya, 30% kamu sama anak-anak. Wow. Jadi serius? sudah ada surat wasiat. Mas sudah ada wasiat belum ke anak istri? Belum. Nah, itu. Jadi saya udah mempersiapkan segalanya, bahwasannya saya udah mendidik anak saya dan istri saya jangan selalu mikirkan duniawi. Seperti itu sih. Serius Mas sudah bikin wasiat kayak gitu Mas? Sudah. Wah. Gokil sih ini. Unik sih ini, unik sih benar. Next yang membuat giveaway sampai miliaran. Nggak takut dibilang ria sombong lah Mas. Orang bikin giveaway itu kan banyak sekarang ya. Orang-orang bikin giveaway, pengusaha-pengusaha, sultan-sultan baru. Lu mengikuti pola konsep itu atau apa? Apa lo ingin maksudnya sosial media itu ya menjadi wadah aja maksudnya untuk berkomunikasi dan lo tunjukin itu memang benar gitu loh. Kalau kata bocil-bocil, sombong nggak apa-apa asal mampu. Asik. Enggak. Jadi nggak gitu. Jadi awal mula itu kok saya dikasih nikmat Tuhan yang begitu luar biasa sampai meluber-luber. Ketika saya mau tahu di situ ada sumber air yang akan menetes, sebelum saya itu jebol, saya harus siapkan tongnya untuk nandon airnya itu. Kalau saya nggak menyiapkan itu, nggak akan bisa terjadi. Ketika saya menyiapkan 10 tandon air, ternyata saya dapat 1000 tandon air. Akhirnya saya berpikir saya bikin galian, saya salurkan ke masyarakat. Nah itu perumpamannya. Jadi saya pengen ketika Tuhan ekspektasi saya dapat rezeki misal 1 miliar, ternyata saya dapat 50 miliar, ya udah. Sisanya buat masyarakat aja, saya nggak butuh. Saya ngambil secukupnya. Contoh nih, banyak saya sebarkan ilmu tirakat seperti ini. Kalau orang pengennya makan, ada salah satu netizen, Pak saya minta giveaway dong buat ngajak makan anak saya di restoran karena kita nggak pernah makan enak, kata dia gitu. Itu salah satu cita-cita saya, dan mohon maaf rata-rata 30% masyarakat Indonesia cita-cita itu semua. Tolong jangan. Kalau saya ngajarin anak saya, sampai detik ini saya hampir makan gak enak terus atau makan apa adanya, tempe, tahu, sayur asem itu ke favorit saya. Jadi lauknya itu lauk lapar, nikmat teman-teman. Mau kalian makanan yang katanya 400 juta cek, kalau kayaknya nggak enak percaya saya. Saya nggak nyindir ya. Gitu ya. Ada yang apa udang 150 juta cek, ya kan? Ngapain? Makan apa, ya kan? Saudara kita banyak yang kelaparan, mending uangnya kasih ke teman-teman makan bareng-bareng, indah senyum. Itu lebih. Kalau lo seneng pamer berarti lo sakit gitu aja. Mental lo sakit. Kalau lo sedang berdiri di atas penderitaan orang lo sakit. Iya, mamerin berlebihan ya sampai makan antara ratusan juta terus posting ya kan. Jadi kalau saya debut sombong, ya kalau ada yang sanggup ayo gitu. Gitu. Kan saya bilang 3M sebulan selama setahun total 36 miliar, taruh tengah uangnya kita giveaway bareng-bareng. 3 bulan dalam sebulan tuh bisa 3 miliar Mas. 3 miliar. Untuk menyumbang. Yes. Wow. Kenapa saya patokin? Karena banyak orang di luar sana yang bilang sultan. Apa sih sultan itu? Lu darah biru lo, darah pink gitu. Kalau saya enggak lah. Iya lagi kalau rame sultan, sultan baru di gue liat anjir kok lagi rame banget fenomena konten sultan. itu semua. Konten Dan ya kayak berapa sih?
Bukan saya ngeremehin ya teman-teman. Jadi Terus collab sama artis-artis mereka kan? ya itu kan kadang-kadang kan personal branding atau company branding mereka. Kalau saya pun nggak pakai giveaway karena kemampuan dan skill saya dilihat masyarakat oke, saya bicara apa adanya, jujur, masyarakat suka. Karena orang sekarang tuh selalu bicara tentang realita. Nah, untuk YouTubers, mau artis yang selalu konten-konten Sultan, pamer-pamer, ya sampai detik ini saya tantang nggak ada yang berani gitu. Saya tungguin ya, beneran saya tungguin. Jadi nggak ada yang berani, karena kalau kalian bener-bener Sultan, apalah arti kata uang 3M? 36 miliar loh. Kalau duit kalian 1T aja mau sedekah 5 tahun nggak bisa habis kok, percaya saya. Bukan saya merasa apa-apa gitu. Masa senang disebut Sultan 3M nggak berani sebulan ya? Nah, jadi tuh, dengar tuh apa yang Mas Aswin bilang, yang ngaku-ngaku Sultan, berani nggak? Oh iya, sekali lagi, nggak boleh personal branding. Misal pas giveaway, pakailah ini produk saya pakai, nggak boleh, saya juga nggak. Nggak boleh ada brand masuk ya? Langsung aja live, lo butuh buat apa? Oke, netizen gimana dikasih nggak? Kasih berapa? 10 juta, transfer 10 juta langsung. Nggak usah follow ini, follow itu, halah lah. Nggak ikhlas guys, nggak tulus. Kalau kalian punya pacar atau berhubungan seseorang, orangnya hanya ada maunya, sebel nggak? Kalau kata orang kan, biasalah saling menguntungkan. Kalau Ada maunya ya, ada brand produk lah, itu. apalah. Banyak ahli ekonomi atau pakar ekonomi yang menebak-nebak saya, oh Pak Aswin ini cowboy, sedekah gila, Pak Aswin ini hanya untuk personal branding, company brandingnya dia, supaya PT Masindo naik. Oh enggak, mohon maaf nih. Saya pernah endorse artis followersnya 9 juta lebih, 30 juta cuman story. Followers saya cuma bertambah 100 orang. Dari 300 cuma jadi 100. Saya bicara karena saya pernah. Nggak ngaruh ternyata. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, nggak ada yang laku dagangan rumah mewah saya. Ya, Kan lakunya banyak kan. tuh pengusaha-pengusaha gandeng artis untuk bisnis bareng, buat konten, ya kan? Banyak kayak gitu. Kalau saya sih lebih gandeng masyarakat sih. Bos saya masyarakat, bos saya netizen. Ya nggak? Nice! Aswin Yanuar, saya lebih suka masyarakat menjadi influencer saya dibandingkan saya membayar artis untuk menjadi influencer. Iya, contoh kayak pengusaha lain brand ambasadornya ini bayar, dia bayar misal 1M 300 juta. Kasih masyarakat aja lah. Masyarakat kan gila ya, gue di dia nggak hanya dapat barang tapi dapat uang terus tanpa follow. Tapi lu nggak popularitas lu kurang dong. Kalau lu bayar artis kan artis yang mengendorse lu, follower artis lu baca kan lu lebih terkenal dong, Mas. Boy, untuk jadi orang sukses itu nggak butuh tenar, yang penting duit. Ngapain butuh tenar? Saya udah punya istri, udah punya anak. Apa yang saya cari? Uang lah, nafkah. Gitu. Nggak nambah istri, tenang aja. Nambah juga nggak apa-apa kan? Nggak lah, saya. Banyak yang nanti ya? Kenapa? Banyak yang nanti. Waiting list. Kalau saya bisa cerita, banyak artis yang ngantri. Oh ya, artis. Siapakah mereka? Jangan. Jadi gitu, benar. Saya lebih senang ke masyarakat untuk jadi influencer saya. Bahwasannya kalau kita bicara usaha, marketing terbaik lah adalah testimoni atau mulut ke mulut. Jadi pencitraan itu kan sebenarnya itu strategi bisnis juga ya, branding pencitraan, Ya, ada. ya kan? Sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan itu. Cuman ini konsep lu menarik, berbeda nih konsep lu dengan mainstream ya. Nggak ada yang salah untuk jadi gini, jalur hidup orang itu ada banyak di depan, ada jalan A, B, C, D, E. Ini cara lo sewa artis untuk produk lo terkenal, lo giveaway supaya lo terkenal baik, tapi lo pakai siasat bohong, atau ada syaratnya lah giveaway-nya. Ini giveaway real tapi lo pelan, nggak bisa langsung naik, tapi lo bakal survive. Di sini kalau lo gampang naik, lo gampang jatuhnya juga. Terus cara lo curang banget nih, misal pakai magic. Si E cara lo magic? bener nggak? Ada lu magic? Pengusaha di Indonesia rata-rata pakai magic. Oh ya? Saya enggak. Magic saya dari netizen. Oh, pengusaha banyak yang pakai magic ya buat ilmu-ilmu gitu atau apa gitu buat. Nanti lah next time kita bahas, karena kalau bahas magic kan gak ada habisnya. Saya bukan ahlinya. Oke. Tapi fenomena itu ada ya? Ada. Jadi tergantung buat teman-teman pengusaha di Indonesia, kan tadi ada 5 cara atau beberapa cara yang ada nih. Tergantung kalian milih yang mana untuk personal branding maupun company branding kalian sendiri. Kalau kalian memilih jalur hujatan, ingin terkenal, ya konsekuensinya kalian dihujat. Kalau kalian memilih jalur konten, bohong, ya kalian siap-siap
Semua tindakan ada resikonya. Saya gitu. Konten bohong. Berarti banyak sultan rekayasa ya, maksudnya KW ya? Belintir mulu ini. Tapi nggak apa-apa guys. Gue kan nanya, nama programnya Anda tanya Pak. Lu pernah nantang, ini konten lu ya, konten YouTube lu ya? Tantang sultan yang suka pamer. Sedekah 3 miliar per bulan gitu ya? Ini yang tadi kan saya bahas. Iya, iya. Jadi Sultan yang dimaksud yang mana nih? Yang suka pamer aja. Oke. Siapa yang mau pamer sini ayo sama saya. Sultan yang suka pamer siapa aja ya guys? Name it. Tag aja, ditunggu Pak Aswin gitu. Serius saya tunggu. Perjanjian di notaris, 3M sebulan, selama setahun nggak putus-putus. giveaway. Kalau mau terkenal jangan nanggung-nanggung, langsung bikin fenomenal lah. Ya nggak? Iya. Kan kamu keluar 36 miliar, saya 36 miliar, bless. Ada yang mau nggak? Gak ada yang mau. Ya padahal kan sultan ya, harusnya kan sultan Dubai kan. Lo pernah challenge itu nggak? Oh pernah, saya di DM pernah. Bang, kayak baik nih, sama-sama baik, berani nggak gitu sama gue. Jadi lo kalau mau branding perusahaan lo lebih besar kayak begini, nggak usah nanggung. Oh ada pengusaha yang pernah Ada, saya ngajak hubungin gabung banyak ke beberapa. grup mereka, geng. Nggak, ini yang saya ngundang mereka secara personal. Oke. Kemudian ternyata mereka nggak berani atau duit gua nggak segede lu bang, katanya gitu. Oh ya? Padahal tuh orang-orang yang katanya sultan Katanya itu. sultan. Katanya beli ini itu. Wow, Sultan KW. Terus kalau saya diundang perkumpulan Crazy Rich itu, jadi ketika saya diundang sampai organisasi juga resmi. Organisasi juga pernah Ada, saya bilang boleh saya ikut daftar jadi member di situ atau sebagai motivator di situ atau ngobrol di situ, tapi saya syarat itu kan perkumpulan Crazy Rich nih. Bisa nggak per bulan anggotanya sedekah 500 atau 1 miliar rutin, saya akan gabung di situ. Terus jawabannya? Ya kabur semua lah mas, katanya gitu. Nggak ada yang mau lah. Nggak ada yang mau. Katanya gitu. Pertanyaannya cuma 2 guys, ya? kemungkinannya. Aha. Nggak punya duit atau pelit. Kalian lebih milih ngefans sama orang yang pelit atau yang, nah, jauh sendiri. Iya. Atau baik karena ada maunya, atau ada konten, dapat AdSense, dapat monetize dari. Wow. Kalau saya nggak ada, saya nggak punya YouTube, ini bukan konten saya. Itu fans yang saya wajibkan. Kalau kan dapat AdSense. Oh ini ya, ini YouTube punya siapa nih, ya kan? Ini ada YouTube-nya ya? Ada Mas Pipo dari Palembang sama Mas Doni di Kediri. Oh, dia menggunakan nama lu dan soal ini konten-konten tapi izin. bukan Datang ke kantor saya izin. Tapi bukan punya lu ini? Bukan, saya nggak punya YouTube. Oke. Saya gaptek aslinya. Oh, kan dapat AdSense dari apa dong? Udah dapat alhamdulillah 2 juta, 3 juta sama 5 juta. Kemarin terus mereka dikirim, Mas, aku udah dapat AdSense sekian nih. Karena perjanjian kita diwajibkan sama Mas Aswin sedekah. Jadi 2 juta saya kasih ke yatim piatu, masjid sama orang yang nggak punya. Sisanya buat istri sama anak saya, yang mas sama mertua saya. Oh bebas. Oh, Gitu. lu sedekahin juga nih YouTube. Karena mereka yang kerja ngerepost doang ya buat mereka lah. Saya nggak sempat mikirin gitu-gitu. Dan saya nggak punya kameramen, nggak punya konten kreator untuk bikin branding saya gimana. Natural aja. Giveaway juga natural. Ketika saya makan roti sisir, saya video aja deh, kasihan nih, gatel, nggak sedekah itu gatel gitu, kasihan kepikiran. Saya foto, siapa ini tahu nggak roti apa? Jawab 20 orang sampai 1 jutaan. Jadi viral roti sisir. Terus sisir padahal itu spontan ya. Spontan. Jadi memang popularitas lu terbangun dengan sendirinya ya, maksudnya tanpa lu harus create atau apa ya? Sebenarnya saya nggak butuh populer sampai detik ini. Makanya sebanyak stasiun televisi yang ngundang saya, ada beberapa yang saya insya Allah, ada beberapa saya tolak gitu. Ini real lillahi ta'ala. Lu tolak? Tolak. Kenapa? Saya mau kalau datang sesuai jadwal saya. Rata-rata kan mereka menyesuaikan jadwal mereka. Tapi karena saya lebih baik kerja di lapangan, jadi ya saya menyesuaikan. Kalau mau menyesuaikan jadwal saya mau. Nggak usah mikirin bayaran deh. Kayak di sini, saya minta bayaran nggak? Enggak lah. Gue mau minta duit sama lu. Malu katanya bayari saya. Bayarnya pakai apa ya? Ngelamar ke Tak kasih kantor uang. lu, kasih duit. Nangis semua. Walaupun belum tentu diterima gitu ya, dikasih duit. Saya kasih duit. Ada di Instagram saya sama Facebook. Minta alamat ya bro.